Bab 721. Sena ada benarnya, Tuan Muda Clark. Anda terlalu berlebihan. Ekspresi wajah Ivan menjadi gelap, sama seperti Sena. Ken menawarkan senyum kecil waspada sebelum dia menjelaskan, saya hanya melakukan sesuatu untuk kepentingan semua orang. Lagi pula, tidak mudah untuk berurusan dengan Jack. Kami dulu berpikir bahwa dia pandai bela diri karena dia terdaftar di militer, layanan selama 5 tahun. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatannya, kehebatan seperti seorang marsal? Pada saat itu, Sena mengingat sesuatu. Aku ingat sesuatu, dia memulai. Saya ingat Kuil Senos meminta seorang marsal untuk bertarung dengan Jack, meskipun Jack akhirnya membunuhnya. Saya mendengar bahwa marsal ini adalah murid Magnus Sutherland yang mendapatkan gelarnya karena pengaruh Magnus di tentara. Jack mengatakan bahwa orang ini tidak melakukannya, memiliki kekuatan seorang marsal, dan bahwa dia beruntung telah memenangkan marsal ini. Sena kemudian menduga, dengan informasi baru ini, itu mungkin tidak terjadi. Bahkan jika marsal sedikit lebih lemah, kemampuannya dalam bertarung seharusnya tidak terlalu jauh dari marsal lainnya. Jack pasti seorang marsal jika dia mampu bunuh orang itu. Ya ampun, orang itu menipuku untuk mempercayai kata-katanya. Orang ini menyembunyikan kekuatan aslinya dengan baik. Seru Neil. Mari kita ingat semua yang bisa kita konfirmasi. Pertama, Jack membawa sekitar 4-500 juta dolar, dan itu cukup baginya untuk menjadi tuan rumah pesta ulang tahun yang menggemparkan kota di Eastfield. Kami telah membuang-buang uang untuk membuat iklan gratis untuknya. Kedua, kekuatan Jack bisa disamakan dengan marsal, meskipun dia pasti kehilangan gelarnya karena alasan yang tidak diketahui, jadi dia menyembunyikan identitas dan kekuatannya yang sebenarnya. Ketiga, kita dapat yakin dia telah mengkonsumsi racunnya. Entah bagaimana, racun itu tampaknya tidak memiliki efek yang jelas padanya, dan dia masih sangat kuat. Pungkas Ken sambil menatap semua orang di ruangan itu. Baiklah, katakan padaku sekarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalian memberitahu kami bahwa racun itu akan membutuhkan waktu untuk berlaku, jadi mungkin normal bagi kita untuk tidak melihat efeknya sekarang, kan? Memulai Ivan saat dia menawarkan analisisnya. Hari-hari selanjutnya akan menjadi periode yang paling penting, dan Jack akan disiksa secara fisik saat itu. Tubuhnya akan membusuk dan dia akan mati kesakitan. Mungkin normal untuk kemampuan bertarungnya masih dalam kondisi terbaiknya jika Anda mengujinya, kondisi sekarang. Ken menilai apa yang dikatakan Ivan dan mengangguk setuju. Sepertinya kita harus berhenti mempekerjakan orang untuk mengujinya. Kalau tidak, kita akan mengulangi apa yang terjadi hari ini. Kita tidak hanya kehilangan beberapa orang dalam pertarungan, tetapi dia hampir menemukan saya. Itu benar-benar tidak sepadan. Mari kita tunggu dengan sabar sampai Jack mati saat ulang tahun Selena. Neil juga mengangguk setuju. Setuju. Dia diracun dan sekarat. Kita tidak perlu memukulinya untuk melampiaskan frustrasi kita. Lagi pula, jika dia masih kuat, kita hanya akan menderita kerugian besar, pandai merencanakan sesuatu, dan kamu sendiri yang mengatakannya bahwa pengawalnya cukup kuat. Mari kita bersabar menunggu 20 hari lagi. Sena menyesap anggur merahnya, dan bibirnya melengkung membentuk seringai. Dulu aku berpikir bahwa orang ini adalah menantu yang tidak berguna, tapi aku tidak pernah berpikir dia akan begitu pintar dan mempermainkan kita seperti biola. Beruntung bagi kita, dia telah meminum racunnya. Kalau tidak, kita tidak akan pernah meminumnya, dia jatuh bahkan dengan kita semua digabungkan. Oh, benar, aku hampir melupakan sesuatu. Ivan segera teringat sesuatu dan matanya berbinar. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia membual, bahkan jika Jack punya uang untuk memberi Selena pesta ulang tahun yang menggemparkan kota, dia tidak akan membawa apa-apa selain rasa malu pada dirinya sendiri. Bab 722. Tidak membawa apa-apa selain rasa malu untuk dirinya sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Dia bisa mengadakan pesta ulang tahun yang mewah jika dia punya uang, kan? Mengapa itu memalukan baginya? Baik Ken dan Neil tercengang pada ledakan kepercayaan diri Ivan yang tiba-tiba. Ivan tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab, itu karena salah satu sepupu saya akan menikah. Apakah kalian tahu Cecilia? Dia akan menikah dengan tuan muda keluarga Gold. Jangankan detail lainnya, tapi Cecilia mengadakan makan malam pernikahannya di hari yang sama, sebagai pesta ulang tahun Selena. Yang satu adalah pernikahan, yang lain hanya pesta ulang tahun.
Menurutmu yang mana yang akan dihadiri oleh Tuan Tua Taylor dan anggota keluarga Taylor? Ivan terkekeh lagi, dan matanya berbinar puas. Aku sangat menyukai Cecilia. Dia jelas-jelas melakukan ini pada Selena dengan sengaja. Langkah profesional, kekeh Ken saat dia bertepuk tangan dengan gembira. Sekarang kita telah membantu Jack dengan iklan, seluruh kota mengetahui pesta ulang tahun. Dia akan sangat malu jika begitu banyak kursi disiapkan untuk pesta tetapi tidak ada yang hadir. Oh ya, sepupumu ini benar-benar luar biasa. Dia tidak memilih hari lain tetapi bersikeras untuk memilih hari yang sama dengan pesta Selena. Itu benar-benar luar biasa. Neil berseri-seri, seringai lebar di wajahnya saat dia melakukannya. Bahkan jika Jack mengubah tanggal sekarang, dia tidak bisa lepas dari ejekan orang-orang. Lagi pula, tidak baik mengubah tanggal untuk sesuatu yang penting seperti pesta ulang tahun. Itu tidak membantunya bahwa pesta telah diiklankan di mana-mana tempat. Ivan tertawa lagi, gembira melihat bagaimana meja telah berubah. Saya menelepon Cecilia setelah saya mendengar apa yang terjadi, hanya untuk mendapatkan keseluruhan cerita. Dia mengatakan kepada saya bahwa Jack benar-benar keras kepala dan menolak untuk mengubah tanggal. Dia bersikeras mengadakan pesta pada hari yang sama dengan pernikahan Cecilia. Orang ini adalah memintanya. Layani dia dengan benar. Melayaninya dengan benar, memang. Dia akan menderita jika dia bersikeras menyelamatkan wajahnya. Jika dia akhirnya memutuskan untuk mengubah pesta mereka menjadi 2 hari lebih awal, orang-orang dari keluarga Taylor mungkin ada di sana. Jika itu masalahnya, dia tidak akan melakukannya, berada dalam situasi yang memalukan. Keluarga Taylor pasti akan menghadiri pernikahan Cecilia daripada pesta ulang tahun Selena pada tingkat ini. Sulit bagi mereka untuk tidak merasa malu. Sena terkikik, jelas senang juga. Tidak memindahkan pesta ke tanggal yang lebih awal adalah hal yang baik. Jika dia tidak melakukan itu, bagaimana kita bisa melihat momen ketika dia menyerah pada racun di pesta itu? Apakah saya tidak benar? Neil tertawa dan mengangkat gelas anggurnya. Sudah diputuskan kalau begitu. Kita akan duduk dan menunggu untuk melihat bagaimana Jack akan mati 20 hari dari sekarang. Baiklah. Semangat. Ken dan yang lainnya berdiri dan mengadakan perayaan awal. Keesokan paginya, Jack pergi bekerja di kediaman keluarga Drake seperti biasa. Sementara itu, seorang pria muncul di markas operasi klan Elang dan datang ke arah Lee dengan senyum di wajahnya. Kepala, berita bagus. Saya telah mendapatkan informasi bagus. Senang dengan ini, Lee menjawab, benarkah? Apakah Anda menemukan informasi bahwa orang-orang dari Green Sky Hall masih diam-diam mengambil foto orang lain? Pria itu mengangguk. Mereka tidak hanya diam-diam mengambil foto, tetapi mereka bahkan menjual foto-foto itu ke beberapa situs web dan membuat kesepakatan dengan kekuatan misterius di luar negeri tanpa ada yang mengetahuinya. Selain itu, kami mendapat berita bahwa mereka akan berdagang di kuil Dewa Kota, yang terletak di pinggiran Gunung Tujuh Naga. Kuil itu sudah menjadi reruntuhan, dan mereka sering berdagang di sana. Benar-benar gembira dengan ini, Lee pergi ke master dan menjadi tuan rumah diskusi di antara mereka sendiri. Sore hari, di kediaman keluarga Drake. Hei, Jack, sapa tanya. Sudah lama kita tidak bermain biliar. Ayo bermain dengan kami. Apakah kamu tahu caranya? Tanya tersenyum dan melirik Jack. Pria ini semakin tampan semakin dia menatapnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memperhatikan bahwa dia menjadi pusing setiap kali dia datang untuk bekerja. Bab 723. Biliar. Saya belum pernah bermain itu, tetapi jika Nona tanya ingin keluar dan bermain, saya akan mengikuti Anda. Bagaimanapun, saya adalah pengawal Anda. Jack tersenyum, tenang ketika dia mencatat waktu, 2 siang, dan Sharon tidak terlihat. Tampaknya Sharon akhirnya mengerti dan kebobolan karena mencoba memenangkan hatinya. Meskipun apa yang dia katakan selama makan sebelumnya mereka sedikit berlebihan, efek sampingnya sepadan. Setidaknya, gadis ini berhenti mengganggunya. Saat dia akan pergi dengan mobil bersama Tanya dan Ivene, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah mobil sport yang diikuti oleh beberapa Audi memasuki halaman dan diparkir tidak jauh dari tempat mereka berada. Hei, Tanya, apa kalian sedang keluar? Sepertinya aku berhasil tepat waktu. Kalian pasti sudah lama pergi jika aku datang sedikit lebih lama. Ada senyum kecil namun manis di wajah Sharon. Dia tampak seperti seorang fashionista dengan kacamata hitamnya,
dan rambut hitamnya ditata menjadi ikal bergelombang besar. Jack tercengang ketika Sharon muncul. Tampaknya caranya menolaknya secara terang-terangan dan bergaul dengan Selena tidak berhasil. Sebelum semua ini, Sharon bahkan tidak akrab dengan Tanya dan Yvonne dan jarang berhubungan, tapi Sharon terlalu sering datang. Jika bukan karena dia, untuk apa? Bahkan pengawal keluarga Drake mendiskusikan ini secara pribadi, mereka semua berharap bahwa mereka adalah Jack. Mereka bertanya-tanya apakah Jack adalah pria bodoh ketika dia menolak bujukan wanita cantik seperti itu. Iya, kamu tepat waktu. Sepertinya kamu pergi untuk menata rambut pagi ini, bukan? Gaya rambut ini terlihat bagus. Tanya tersenyum dan berkata kepada Sharon, kita akan bermain biliar. Bagaimana? Apakah kamu mau ikut dengan kami? Biliar. Kedengarannya bagus. Sharon terkikik. Meskipun aku tidak pandai dalam hal itu, aku memainkannya sepanjang waktu. Ayo. Sharon bahkan tidak keluar dari mobilnya dan berkicau, pimpin jalan. Matanya kemudian beralih ke Jack, lalu ke kursi penumpang kosong di sampingnya. Jack, kau tidak perlu menyetir, tidak ada cukup ruang untuk semua orang. Ayo, aku akan menjadi sopirmu sekali ini saja. Tanya dan Yvonne saling melirik setelah mendengar ini, dan mereka harus menahan tawa mereka. Baiklah, karena Nona Sharon tidak membenciku, aku akan menerima tawaranmu dengan baik. Jack tersenyum pahit. Sejak dia membuat undangan, sepertinya terlalu mendadak untuk menolaknya. Selain itu, bukankah akan terlihat terlalu pengecut jika dia bahkan tidak duduk di sebelahnya? Dalam hati Sharon senang ketika dia melihat Jack menyetujui sarannya. Begitu Jack masuk, Sharon membuntuti mobil Tanya dan Yvonne yang berangkat lebih dulu. Jack, apakah gaya rambutku terlihat bagus? Sharon tidak bisa menahannya. Dia harus bertanya padanya saat dia meliriknya dari sudut matanya. Karena kehilangan kata-kata, Jack hanya menjawab, kelihatannya bagus. Itu bagus. Tidak ada yang lebih penting daripada perasaanmu bahwa itu terlihat bagus. Saat itu, Sharon merasakan kupu-kupu di perutnya. Bab 724. Tidak lama kemudian, beberapa mobil diparkir di luar mall yang tampak mewah. Tunggu di bawah. Kami akan ke atas untuk hiburan, jadi kalian bisa mencari tempat dan menikmati teh susu jika kalian mau. Sharon memberi pengawalnya beberapa ratus dolar dan menambahkan, Jack ada di sini, jadi sebaiknya kita naik ke atas dan bermain biliar sebentar. Baiklah. Terima kasih, Nona Sharon. Para pengawal menerima uang itu dengan hormat dan pergi dengan gembira. Saat mereka berjalan, Jack memeriksa daerah itu dan berkata, tempat ini terlihat cukup mewah. Bermain biliar di sini pasti cukup mahal. Saya sudah beberapa kali ke sini, dan aula biliar di lantai atas cukup bagus. Mereka memiliki semua jenis minuman dan makanan penutup gratis, meskipun biaya di sini didasarkan pada per entry. Itu $1.000 per orang, tidak peduli berapa banyak jam Anda bermain di sini. Tanya tersenyum dan menambahkan, kami berempat di sini, jadi harganya $4.000. Jack mengangguk. Jika itu masalahnya, maka kita harus bermain sedikit lebih lama. Akan membuang-buang uang sebanyak itu jika tidak. Komentar Jack membuat Yvonne memutar bola matanya ke arah Jack. Kami tidak meminta Anda untuk membayar. Anda di sini untuk menemani kami, jadi kami akan membayar. Selain itu, hanya beberapa ribu dolar. Berapa mahal? Bukankah Anda baru saja menerima $20 juta dari gaji? Tapi begini cara menghitungnya. Jack menawarkan senyuman, tetapi pemandangan seseorang yang tidak jauh darinya membuat seringainya memudar. Bukankah itu Tuan Muda Drake? Tanya melihat dan sedikit terkejut. Ekspresinya menjadi gelap. Kakak laki-laki. Dia mendapat kabar bahwa kakaknya baru-baru ini ikut campur dengan orang-orang dari keluarga Turner dan semakin sering berjudi dengan biliar. Dia tidak hanya kehilangan uang, tetapi dia bahkan pergi mencari pelacur dengan orang-orang ini. Jika ini terus berlanjut, dia akan dirusak seperti orang-orang itu. Sementara itu, aku kalah lagi. Bentak Timotius. Bersabarlah dan pelan-pelan, Tuan Muda Drake. Keterampilanmu menjadi lebih baik. Bukankah aku kalah darimu di game terakhir? Pria dengan tongkat biliar yang berdiri di seberang Timothy tertawa dan menambahkan, selain itu, 10 juta per putaran masih terjangkau bagimu, kan Tuan Muda Drake. Timothy menarik kerahnya dan berkata, 10 juta bukan apa-apa, aku mampu membelinya. Itu sedikit uang bagiku. Dia berjalan mendekat, mengambil sebotol minuman dan mulai minum.
Setelah dia meneguk banyak, dia menggeram, tentu saja, wajar saja jika aku tidak senang karena aku kalah dalam permainan yang hampir aku menangkan. Kami telah memainkan 10 pertandingan hari ini, dan aku hanya memenangkan 2. Aku marah. Pria itu terkekeh dan mengingatkan Timotius, sudah 10 pertandingan. Kami melakukan pembayaran sekali setiap 10 pertandingan. Karena saya telah memenangkan 6 pertandingan lagi, itu akan menjadi 60 juta, Tuan Muda Drake. Sudut mulut Timothy sedikit berkedut sebelum dia mengeluarkan ponselnya. Jangan khawatir, aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Bab 725. Apakah kita masih bermain? Pria di seberang Timothy bertanya apakah permainan mereka masih berlanjut untuk ronde berikutnya setelah dia menerima uang. Tampak mengigau, Timothy dengan keras menjawab, tentu saja. Ayo lakukan 10 pertandingan lagi. Saya tidak puas sampai saya memenangkan lebih banyak pertandingan daripada Anda. Pada saat itu, orang lain melihat Tanya dan teman-temannya memasuki ruang biliar. Hei, ada beberapa malaikat yang datang ke sini. Salah satu pria yang berdiri di samping meja biliar tidak bisa menyembunyikan seringainya. Timothy langsung menoleh untuk melihat Tanya dan yang lainnya, dan dia bergumam, Tanya. Kenapa dia ada di sini? Dia juga berjalan-jalan dengan pengawal ini sepanjang hari. Tuan tua dan yang lainnya berpikir bahwa orang ini, di paling tidak, seorang raja perang. Kurang diketahui, dia mengaku bahwa dia hanya seorang komandan kepala tanpa tanda. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa mereka membayarnya dengan gaji setinggi itu sebagai pengawal. Pria yang bermain biliar di samping Timothy adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 3. Namanya Leo Turner dan berteman baik dengan Michael Wilson. Dia tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini dan pergi tepat di sebelah Timothy. Tuan muda Drake, ada solusi sederhana. Dia hanya pengawal, dan kita hanya perlu memikirkan cara untuk memainkannya. Minta dia bermain denganku, dan lihat bagaimana aku bisa menghukumnya. Timothy terkekeh dan menjawab, akan sangat bagus jika kamu bisa melakukan itu. Hei, bukankah ini Nona Tanya? Oh, dan Nona Sharon juga ada di sini. Itu sangat jarang. Leo segera bergerak maju untuk menyambut Tanya dan kelompoknya ketika dia melihat mereka masuk. Tanya tidak menanggapinya dengan ramah saat dia menatapnya dengan dingin. Jadi kau yang membawa adikku untuk bermain-main. Dia mencibir. Apa yang Anda bicarakan, Nona Tanya? Apa yang Anda maksud dengan bermain-main? Leo memandangi 3 wanita cantik di depannya dengan senyum di wajahnya, dan dia diam-diam menelan air liurnya. Ketiga wanita ini menjadi objek obsesi banyak tuan muda kaya saat ini. Orang-orang pasti akan iri padanya jika dia berhasil menikahi salah satu dari mereka. Ini berlaku khusus untuk Nona Tanya dan Nona Sharon, mereka memiliki peringkat tinggi setelah semua. Jika dia berhasil menikahi mereka, dia akan menikah di atas statusnya. Meskipun Ivene hanya sepupu Tanya, sosoknya bahkan lebih seksi. Ini saja sudah cukup untuk membuat pria tergila-gila padanya. Kalian tidak bekerja, dan itu main-main dalam buku saya. Tidak peduli untuk menghibur pria itu, dia menoleh ke Timothy dan menegaskan, kamu harus menghindari pergi ke tempat-tempat teduh dengan orang-orang ini. Tidak apa-apa untuk bermain beberapa permainan biliar, tetapi jangan bertaruh dengan orang lain jika kamu tidak bisa bertanding, bahwa Anda telah kehilangan cukup banyak uang baru-baru ini. Timothy tersenyum dingin ketika mendengar ini. Ya ampun, Tanya, kamu mencampuri hal-hal yang bukan urusanmu. Aku tahu ayah memanjakanmu dan kamu diterima dengan baik oleh orang-orang dari keluarga Drake. Sekarang setelah kekuatanmu tumbuh, kamu ingin mengendalikan urusan kakak. Jelas terlihat Timothy membenci Tanya karena disukai James, ayah mereka. Dia telah berubah setelah bersama tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 3, Leo Turner, untuk waktu yang lama. Timothy, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah saudara laki-lakiku. Bagaimana mungkin aku tidak ikut campur sekarang karena kamu bermain-main dengan orang-orang ini dan semakin banyak berjudi di biliar? Aku hanya mengingatkanmu tentang hal-hal yang lebih baik. Apakah kamu tidak tahu bahwa hal-hal sepele menghancurkan kehendak? Tanya mendidih. Dia merasa bahwa saudara laki-laki di hadapannya telah berubah menjadi orang lain hanya dalam waktu 1 bulan. Tidak dapat menahan rasa frustrasinya, dia membentak, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa-apa. Anda terus-menerus mengunjungi tempat-tempat yang disebut tempat hiburan, dan itu tidak lazim dengan orang-orang seperti ini.
Teman-teman saya melihat ini dengan mata mereka sendiri dan mengatakan ini padaku. Mereka telah melihatmu di sana lebih dari sekali. Aku akan memberi tahu ayah jika kamu terus menyusuri jalan ini. Apakah kamu mengancamku? Timothy tertawa mengejek. Orang kaya mana yang sekarang tidak suka bermain? Juga, beraninya kamu mengatakan bahwa itu adalah tempat yang tidak ortodoks. Saya pergi untuk pijat di tempat-tempat biasa. Jangan melemparkan tuduhan membabi buta tanpa memberikan bukti nyata. Bersambung.